Menjadi seorang wirausahaan seperti toko ATK maupun fotokopi menjadi hal penting bagi kita untuk selalu menjaga manajemen toko kita agar lebih maju dan berkembang supaya tidak terjadi kebangkrutan. Satu hal yang terpenting buat teman-teman semua, jangan menyepelekan hal sekecil apapun, karena hal sekecil apapun itu juga bisa mengakibatkan toko kita menjadi bangkrut. Untuk itu, pada video kali ini saya akan memberikan satu hal sepele yang akan membuat toko kita menjadi bangkrut. Untuk itu, terus simak videonya sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, salam wirausaha. Nah, teman-teman semua ya, seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi, bahwasanya kita tuh sebagai wirausahawan, khususnya adalah usaha fotokopi dan ATK seperti saya ini, harus selalu berhati-hati dalam memanajemen tokonya ya, ataupun menghandle tokonya. Jangan sampai usaha yang kita bangun dengan susah payah itu menjadi bangkrut ataupun tidak berkembang dengan baik, teman-teman ya. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan satu masalah sepele yang mungkin kadang itu tuh menganggap hal ini adalah sepele ya teman-teman ya, tetapi tanpa kita sadari hal ini tuh bisa mengakibatkan lambat laun toko kita akan menjadi bangkrut, teman-teman ya. Oke, sekaligus saya juga akan menjawab pertanyaan dari subscriber saya ya, yang menanyakan kemarin. Sebentar saya lihat dulu di komentar ya. Menanyakan ini karena ini menyangkut ke dalam hal sepele yang seperti saya jelaskan tadi, teman-teman ya. Jadi kita harus berhati-hati. Pertanyaannya sebentar, teman-teman ya. Saya masih mencari komentarnya di mana. Nah, ini teman-teman ya, pertanyaannya seperti ini dari belajar agama ya. Jadi komentarnya dari nama akunnya adalah belajar agama. Jadi pertanyaan adalah, Bang, bagaimana mengatasi sanak saudara yang ngeprint atau fotokopi nah digratisin atau gimana, apalagi ini mau skripsi. Nah, jadi ini berkaitan dengan pertanyaannya dari saudara yang bernama belajar agama ini, teman-teman ya. Nah, jadi dulu pernah saya men-share juga bahwasanya namanya berbisnis itu memang kejam ya. Namanya wirausaha itu memang kejam ya. Kita tidak mengenal sanak saudara, tidak mengenal keluarga, tidak mengenal anak. Jadi segala sesuatu yang itu mengambil ataupun menggunakan modal kita di toko kita itu harus memakai perhitungan, teman-teman ya. Karena kalau kita terlalu menyepelekan, maka lambat laun lama-lama usaha kita akan menjadi bangkrut, teman-teman ya. Karena sedikit demi sedikit modal kita pun yang aturan bisa untuk berputar itu berkurang ataupun bisa merugi, teman-teman ya. Jadi bukan berarti kita tuh namanya saudara tuh terlalu pelit atau enggak, bukan, tapi kita di sini adalah komitmen dengan usaha, teman-teman ya. Saya juga seperti itu, teman-teman. Jadi anak saya itu kan sekolah, jadi dia butuh buku gambar, butuh pensil warna, butuh buku, butuh pensil, pena ya. Jadi setiap kali anak-anak saya itu mengambil, saya juga boleh, tetapi saya juga pakai perhitungan, teman-teman ya. Jadi barang apa yang diambil oleh anak saya tadi, berapa totalnya kalau kita jual. Jadi totalnya itu berapa, kemudian jumlahnya berapa, baru kita potong dengan keuntungan yang kita dapat di penjualan ATK tersebut, teman-teman ya. Jadi intinya adalah berapapun modal ataupun barang yang keluar dari toko kita, baik itu yang digunakan oleh
saudara sendiri atau walaupun anak kita sendiri mengambil belanjaan di sini ataupun barang-barang yang dibutuhkan di sekolah maupun buat kita sendiri ya, misalnya kita nota habis ataupun kita butuh tisu, kita butuh map atau kita butuh lampu yang kita gunakan secara pribadi, itu pun harus kita pakai perhitungan ya, jangan sembarangan ataupun jangan seenaknya kita menggunakan barang-barang yang notabene adalah aset modal kita untuk berjualan di toko kita teman-teman ya. Kalau kita lama-lama tuh terlalu menyepelekan, asal mengambil tanpa ada perhitungan, asal mengambil tanpa perhitungan, itu akan lama-lama menjadi bangkrut ataupun minus ya toko kita teman-teman ya. Jadi kita di sini bukan beranggapan ataupun bukan berarti kita tuh pelit ya atau terlalu hitung-hitungan dengan saudara, dengan keluarga, dengan anak ya, tetapi ini menyangkut adalah usaha ya. Jadi usaha itu memang kejam, tidak mengenal saudara, tidak mengenal keluarga ya, karena usaha itu memang menyangkut perkembangan daripada usaha yang kita jalani ataupun kita harus selalu komitmen dengan usaha kalau memang kita ingin maju. Intinya adalah seperti itu teman-teman ya. Jadi bukan berarti istilahnya kita tuh pelit atau apa, tetapi kita memang harus berkomitmen dalam setiap usaha bahwasanya segala sesuatu aset yang digunakan, yang kita ambil dari toko kita itu memang harus ada perhitungannya, baik yang digunakan oleh keluarga, saudara maupun kita sendiri. Jadi harus ada hitung-hitungannya. Misalnya kita butuh gunting, kita mengambil gunting, jadi kita harus hitung-hitungan juga. Nanti setelah kita rekap pembukuan, ada keuntungannya berapa, kita potong untuk membayar barang apa saja yang diambil oleh diri kita, anak kita maupun keluarga kita ya. Nah, kalau seandainya seperti pertanyaan tadi teman si belajar agama tadi yang menyatakan bagaimana kalau saudara-saudaranya itu menggunakan mau skripsi, jadi dia mau menggunakan aset-aset yang ada di tokonya ya. Nah, itu tergantung dari pemilik tokonya. Jadi kalau pemilik tokonya itu mempunyai niat baik, ingin membantu karena beranggapan bahwasanya masih saudara, tapi dengan konsekuensi bahwasanya jumlah perhitungan dari yang dipakai oleh saudara yang membuat skripsi tadi berapa jumlahnya, dan kita kurangi dengan keuntungan yang kita dapat dari penjualan ATK di toko kita teman-teman ya. Jadi sama aja kita memberikan, mensedekahkan ataupun memberi bantuan kepada saudara kita yang membuat skripsi tadi teman-teman ya. Jadi perhitungannya seperti itu. Jangan seperti ini, mereka boleh menggunakan aset-aset ataupun membuat skripsi di toko kita dan kita bebaskan, tetapi kita tidak memotong biaya yang dipakai tersebut dari keuntungan kita sendiri teman-teman ya. Kita memang membebaskan biaya kepada saudara kita yang membuat skripsi, tetapi kita harus membayar sendiri berapa biaya yang dipakai atau yang dikeluarkan oleh yang digunakan oleh saudara kita yang membuat skripsi di toko kita. Jadi intinya adalah kita memberi bantuan kepada saudara kita yang membuat skripsi, bukan berarti kita mengikhlaskan pada skripsi. Jadi memberi bantuan tersebut bukan dalam bentuk ya bisa dipakai ya buatlah skripsi di sini, tetapi kita juga setelah selesai dia membuat skripsi, berapa total kira-kira yang dipergunakan oleh saudara kita ganti secara pribadi memakai uang keuntungan yang kita dapat dari penjualan ATK tersebut teman-teman ya. Bukan dia yang suruh bayar, tapi kita membayarnya pakai uang keuntungan yang kita dapat dari usaha kita tersebut teman-teman ya. Oke. Jadi teman-teman semua itu memang harus jeli ya, harus berhati-hati, harus tetap komitmen dengan usaha yang kita jalani ya. Jangan mentang-mentang saudara terus kita gratisin, jangan mentang-mentang ini kita beri kemudahan ya. Memang kita gratisin, tapi gratisinnya itu kita yang bayarin ataupun kita yang mengganti rugi dari semua aset yang dipergunakan oleh saudara kita yang membuat skripsi tadi teman-teman ya. Jadi kita membayarin, bukan berarti kita
membiarkan semuanya, setelah selesai ya udah nggak ada perhitungan, nggak. Memang kita membebaskan dia untuk tidak membayar, tapi kita mengganti rugi semua yang dipakai tadi dengan mengambil uang keuntungan yang kita dapat dari usaha atau kita sendiri itu teman-teman ya. Oke, jadi memang bisnis itu kejam atau usaha itu memang kejam ya, tapi bagaimana juga itulah harus menjadi komitmen kita sebagai wirausaha untuk menjaga agar toko kita selalu stabil, maju, dan berkembang ya. Artinya tidak rugi ataupun untuk menekan kerugian pada usaha kita teman-teman. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Salah satu hal sepele yang kadang kita menyepelekan ya, hal kecil yang kita sepelekan, padahal itu lama-lama bisa membuat toko kita menjadi bangkrut. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, salam wirausaha.